warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini minggu ke-7 kita akan belajar dengan topik larik dan matrik with the course code OWP 51GION4 in Algorithm and Programming. Maksud dengan larik di sini adalah sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Larik atau disebut sebagai array yaitu sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jumlah elemen yang ada di dalam array atau larik memiliki elemen yang statis. Untuk mengakses masing-masing elemen array dapat menggunakan indeks yang dimulai dari indeks 0 hingga banyaknya indeks n atau n-1. Yang mana indeks di sini merupakan sebagai sebuah alamat yang menunjuk kepada nilai yang ada di dalam indeks tersebut atau elemen yang didaftarkan pada sebuah larik atau array. Deklarasi larik di sini diberikan ada 5 buah elemen, yaitu 25, 10, 15, 30, dan 5. Sedangkan angka di bawahnya itu menunjukkan bahwa alamat dari elemennya yang disebut dengan indeks. Indeks ke-0 memiliki nilai 25, indeks ke-1 memiliki nilai 10, indeks ke-2 memiliki 15, indeks ke-3 memiliki nilai 30, dan indeks ke-4 memiliki nilai 5. Sedangkan dalam penulisan notasi algoritma ada 3 penulisan, yaitu deklaratif sentence atau kalimat deskriptif, yang kedua pseudocode, dan yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Jika kita menggunakan format menggunakan pseudocode, yaitu nama array, kemudian array 1 sampai n atau banyaknya elemen yang didaftarkan sebuah array, kemudian tipe data. Sehingga ketika kita transformasikan ke dalam sebuah kode program, maka nama array, tipe data, nama array, dan jumlah data. Contoh dalam sebuah kode program, di dalam sebuah pseudocode, yaitu nama array A, kemudian arraynya 1 sampai 5 of integer of tipe data, karena 1 sampai 5 merupakan bilangan bulat, sehingga tipe data yang tepat adalah integer atau int. Kemudian in A5 untuk programnya. Sedangkan untuk pseudocode-nya kita sebutkan dulu nama array-nya, misalkan nama array-nya adalah A, kemudian array, banyaknya n elemen array 1 sampai 5 of integer. Ini merupakan penulisan dalam pseudocode, sedangkan dalam programnya int, nama tipe data terlebih dahulu di sini, tipe data, nama array-nya A, dan jumlah array yang akan didaftarkan atau jumlah elemen yang akan didaftarkan pada A ini sebagai array, yaitu 5. Akses elemen larik atau array, cara mengaksesnya adalah A1 berisikan 10, A3 berisikan 30. Mengakses indeksnya, mengakses alamatnya. Kalau A2 maka nilainya 15. Contoh di sini nama array, bentuk atau format akses array. Elemen array-nya adalah nama array, kemudian indeksnya. Sehingga menunjuk kepada nilai yang ada di dalam indeks array tersebut. Dalam melakukan inisialisasi larik, yaitu bentuk umumnya adalah nama array, jumlah elemen, dan elemen 1, elemen 2, dan elemen n, tergantung banyaknya n elemen. Sehingga di dalam inisialisasi array, yaitu nama array-nya adalah A, kemudian banyaknya elemen yang didaftarkan dalam array sebanyak 5, karena elemennya yaitu 25, 10, 15, 30, dan 5. Ini jumlah elemennya ada 5. Maka kita A sebagai nama array, jumlah elemennya kita masukkan 5, dan daftarkan elemen-elemen yang akan diinputkan ke dalam sebuah array tadi, yaitu 25, 10, 15, 30, dan 5. Cara input array atau larik yaitu sama ya dengan pseudocode sebelumnya. Kalau kita akan melakukan penginputan nilai menggunakan perulangan for, yaitu for i, di mana i 1 sampai 5 maka mencatat atau membaca nilai i itu sendiri sebagai array, kemudian n for. Kalau dalam bahasa C yaitu for melakukan inisialisasi terlebih dahulu, kemudian melakukan kondisi, dan melakukan increment atau menaik, yang mana i-nya akan bertambah sebanyak
sesuai dengan batasan I lebih kecil dari 5. Jika I-nya sama dengan 5, maka I-nya tidak akan bertambah, melainkan akan berhenti mencetak. Sehingga indeks di sini sampai 4. Ya, ketika I-nya 5, maka I-nya stop, tidak akan dicetak dan tidak akan dieksekusi program selanjutnya. Sehingga output yang bisa dikeluarkan yaitu menggunakan write atau printf dalam bahasa C atau di dalam bahasa C++ menggunakan cout. Cout kemudian panggil nama array-nya. Sehingga yang dikeluarkan adalah elemen-elemen yang terisi di dalam indeks. Buatlah kode program ini sebagai latihan dan amati apa perubahan ketika kita berikan nilai ini sebagai tipe data int dan nilai 0, 1, 2, 3 dirubah sebagai nilai integer. Sebelumnya, silakan lakukan latihan terlebih dahulu dan lakukan modifikasi terhadap kode program tersebut dengan merubah nilai menjadi int dengan tipe data integer dan nilai yang ada di array ini ketika kita mengisikan nilai array menjadi angka-angka tertentu. Sehingga A, B, C, D ini diubah dengan nilai masukan dengan tipe data integer. Kemudian matrik. Matrik merupakan sekumpulan data, sekumpulan dari larik dengan tipe data yang sama. Indeks matrik terdiri dari baris dan kolom, di mana masing-masing dimulai dari 0 sampai dengan jumlah baris dibagi jumlah kolom dikurang 1. Deklarasi matrik ini untuk menentukan banyaknya kolom dan baris. Ini kolom ke-0, baris ke-0, kolom ke-0, baris ke-1, kolom ke-0, baris ke-2. Kolom ke-1, baris ke-0 nilainya 2, baris ke-1, kolom ke-1 nilainya 3, baris ke-2, nilai kolom ke-1 nilainya 1. Sehingga untuk pseudocode-nya nama, matrik, kemudian array, banyaknya array 1 sampai n, 1 sampai n, baris dan kolom. Kemudian tipe datanya. Tipe datanya. Contoh untuk program tipe data, kita sebutkan dulu tipe datanya, int, tipe data, nama matriknya kita berikan penamaan A, jumlah barisnya ada 3, 0, 1, 2, 3, mulai dari indeks ke 0, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, di sini kita masukkan sebagai jumlah baris 3 dan masukkan jumlah kolom, di sini kita masukkan kolomnya 2. Kolom 1, kolom 2, indeks ke 0, indeks 1. Sehingga dalam penulisan kode programnya seperti berikut. Ya. Karena dalam penulisan pseudocode-nya adalah seperti ini, nama matrik array 1 sampai n, sebagai baris 1 sampai n sebagai kolom, kemudian of tipe data. Tipe datanya int atau integer. Cara akses elemen sebenarnya sama, mengakses baris dan kolom, bahwa baris ke-1, kolom ke-0 itu nilainya 2, baris kedua, kolom ke-1 nilainya 1. Ini cara akses kolom, cara akses matrik, dan bentuk umum matrik adalah seperti berikut. Inisialisasi matrik, n matrik sama dengan n, nama matrik disebutkan nama matriknya, misalkan di sini nama matriknya adalah A, barisnya ada 3, kolomnya ada 2, dan daftarkan elemen-elemen yang berkaitan dengan baris dan kolom, yaitu baris ke-0, 4, kolom ke-02, baris ke-1, kolom ke-02, kemudian baris ke-3, ya, baris ke-1, kolom ke-1, 3, baris ke-0, kolom ke-0, baris ke-2, kolom ke-04, kemudian baris ke-3 atau indeks kedua, kolom ke-1, nilainya 1. Sehingga kita daftarkan sesuai dengan nama baris dan nama kolom. Untuk kode program, silahkan buat kode program berikut di halaman ini dengan menentukan baris dan kolom, 3 baris dan 2 kolom menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi latihannya ada 2, yang tadi yang untuk array, lakukan modifikasi dengan tipe data integer, dan yang kedua, membuat kode program yang ini ya, membuat kode program menggunakan bahasa C. Outputnya bisa dilihat. Nah, manipulasi matrik ada penjumlahan, perkalian, dan transpose. Transpose berarti kebalikan.
Ini penjumlahan matrik 4 ditambah 1 sama dengan 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga hasil matrik di sebelah kanan merupakan penjumlahan hasil dari penjumlahan matrik A dan matrik B. Pengurangan matrik 4 dikurang 1 sama dengan 3, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Di sebelah kanan merupakan hasil dari pengurangan matrik. Perkalian matrik ya, perkalian matrik baris kali kolom. Sebelah kanan merupakan hasil perkalian dari matrik A dikali matrik B. Transpose berarti kebalikan. Kebalikannya adalah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Di sebelah kiri itu ada kolom 424 ya, maka 424 ini menjadi baris. Kolom ke-1 231, 231 menjadi baris. Transpose artinya kebalikan. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan materi pertemuan hari ini. Yang paling ditekankan adalah bagaimana kita memahami konsep array dan matrik dalam sebuah kode program menggunakan bahasa programan C++ dengan membuat pseudocode dan flowchart-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.